Halo, selamat pagi. Wah, kita ketemu lagi ya di Cerita Alkitab Anak hari ini tanggal 3 Juli 2022. Ada sukacita adik-adik hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Citra. Hari ini temanya adalah Aku mau jadi anak yang penurut. Sekali lagi ya. Aku mau jadi anak penurut. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Aku mau jadi anak penurut. Yeay. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari adik-adik, kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah hari ini. Dan terima kasih atas pimpinan-Mu selama semalam kemarin. Bapa yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab Anak. Kiranya Tuhan sertai kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ini semua milik-Mu Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan belajar menjadi anak yang penurut. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan, oh sukacitaku. Oke, sudah berdiri semua? Yuk kita berdiri. Kita pujikan dengan semangat lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mempersembahkan persembahan. Adik-adik bisa menyampaikannya langsung ke gereja atau bisa menitipkannya kepada orang tua masing-masing ya. Mari kita hantar persembahan hari ini dengan pujian Bawa Persembahanmu. Dengan
Adik-adik, kita bawa persembahan dalam doa ya. Mari bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk rezeki dan kesehatan yang Tuhan berikan, serta segala sesuatu yang Tuhan telah berikan oleh karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Bapa yang di surga, saat ini kami mau mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan ini kiranya bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Ini semua milik-Mu Tuhan, ampuni dosa kami jika di dalam kami mengumpulkan persembahan, mungkin ada terselip dosa kami mohon ampun Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami percaya dan berdoa. Amin. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangan, ya, pejamkan mata dan tunduk kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anak-anak-Mu ini. Kami ingin mendengar suara daripada-Mu Tuhan, ingin mendengar firman Tuhan, ingin mendengar suara isi hati-Mu ya Allah. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami Roh Kudus yang berkuasa atas hati kami, sehingga merubah hidup kami menjadi lebih baik dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, sampai jumpa lagi dengan Pak Hadi. Oke. Ada yang belum kenal? Ya, kenalan dulu nih sama Pak Hadi. Oke, pada minggu kali ini kita akan mendengarkan cerita anak. Nah, cerita anaknya itu apa? Penasaran nggak? Oke, kita akan ambil cerita dari Alkitab. Oke, siapa yang bawa Alkitab, ambil dulu. Yang belum bawa, ambil dulu. Oke, ambil dulu ya. Pak Hadi akan ambil Alkitab Pak Hadi. Teret. Celing. Oke, Pak Hadi sudah mendapatkan Alkitab Pak Hadi. Nah, ini Alkitabnya ya. Gimana Alkitab kalian? Oh ya benar. Oke, goods. Ya, bacaannya adalah dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Ayo kita buka. Cepet-cepetan. Nanti ada lomba baca Alkitab soalnya. Jadi dari sekarang kita udah belajar ya. Perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Ada yang perjanjian baru sampai kapan pun nggak dapat ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Oke, apa judulnya? Ya, angkat tangan yang sudah ketemu. Ya, oh ya udah ketemu. Oke. Ya, oke. Apa judulnya? Ya, betul. Naaman disembuhkan. Ya. Jadi Pak Hadi bacakan ya ayat 1 sampai 14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat itu kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan
seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan pada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu ia berhenti di depan pintu rumahnya. Lalu berhenti di depan rumah pintu Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Oke. Ya, demikianlah firman Tuhan. Jadi gimana tadi ceritanya? Ada seorang yang bernama Naaman. Jadi Pak Hadi taruh Alkitab dulu ya. Jadi ada seorang yang bernama Naaman. Naaman itu siapa adik-adik? Ya, Naaman itu adalah seorang raja atau seorang panglima. Ya, betul. Jadi Naaman ini seorang panglima perang yang gagah perkasa. Mungkin gambarannya seperti ini. Jadi dia pendekarnya pendekar, tentaranya tentara yang sangat hebat, sehingga dia bisa menjadi seorang panglima perang yang tegap. Di sini siapa yang ingin jadi panglima perang? Siapa yang bercita-cita jadi ABRI? Ada nggak? Atau tentara? Oh ya, bagus ya. Tetapi Naaman ini sakit. Sakitnya apa adik-adik? Ya. Oh ya, betul, kusta. Jadi badannya pada putih-putih ya. Jadi kalau sakit kusta itu badannya putih-putih. Nah, zaman dulu itu tidak bisa disembuhkan. Walaupun digosok pakai abu gosok 7 kali, itu juga nggak sembuh gitu ya. Karena penyakit itu penyakit yang menjijikan di zaman itu. Sehingga kalau di Israel penyakit itu juga penyakit najis. Kalau orang kena kusta disuruh keluar, nggak boleh gabung di sini, di karantina. Ya, itu orang yang kena penyakit kusta. Nah, dia sangat dikasih oleh rajanya Naaman ini. Akhirnya Naaman ini memiliki seorang budak ya. Jadi ada budak tawanan dari Israel gitu kan. Waktu perang Israelnya kalah, sehingga bangsa Syria ini yang ibu kotanya di Damsik. Jadi ada Naaman itu tinggal di negeri Syria ya, ibu kotanya Damsyik. Nah, itu ada membawa budak, ada budak ya, budak ini menceritakan cerita, seandainya Tuhan dibawa ke Israel, di sana ada seorang nabi abdi Allah, tentu nanti bisa disembuhkan gitu. Oh gitu ya. Akhirnya dia cerita nih, disampaikan kepada Naaman. Nah, sehingga Naaman itu, oh boleh juga tuh, saya berobat ke sana, ayo. Maka dia menghadap raja dulu untuk pergi ke Israel. Kenapa dia harus menghadap raja?
supaya ada protokolernya gitu ya. Jadi dia menghadap raja, izin dulu. Raja, saya ingin berobat ke Israel. Soalnya kemana-mana ini nggak sembuh ini penyakit kusta saya. Katanya kalau di Israel bisa. Ah, masa sih? Ya udah, saya buatkan surat ya buat kamu pada Raja Israel supaya Raja Israel itu mau menyembuhkan, mengizinkan gitu dan mau menyembuhkan kamu. Oke, ini suratnya. Plok gitu. Maka dibawanya surat itu. Iring-iringan Naaman beserta prajurit-prajuritnya beserta anak buahnya gitu menuju dari Aram atau Syria ke Israel. Jadi Aram itu letaknya di utara, Israel ada di selatan. Jadi misalnya maka iring-iringan berjalan deng 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 deng, sebuah rombongan besar. Sampailah mereka ke sana. Tuk 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 gitu ya. Biasanya kalau ngetok pintu rumah orang gimana? Permisi, shalom, apa-apa ya. Jadi ketuklah dia, tuk tuk tuk. Sampailah dibuka istana Raja Israel. Raja, saya menghadap raja, ini saya dari Aram. Ada surat dari raja saya. Gitu. Akhirnya disampaikanlah kepada Raja Israel. Gitu, sebuah surat ya, surat. Akhirnya diterima, dibaca. Suratnya dulu bentuknya nggak kayak surat sekarang. Jadi kayak apa ya? Kayak dulu kan terbuat dari papirus kalau di sono gitu ya. Saat dibuka. Surat itu isinya supaya Raja Israel menyembuhkan Naaman, gitu kan. Nah, kok jadi saya suruh menyembuhkan Naaman sakit kusta? Emang saya Tuhan bisa menyembuhkan orang gitu. Nah, akhirnya Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dibuka nih pakaiannya, dikoyak, sret gitu. Ada contohnya seperti ini ya. Jadi Raja Israelnya bingung, marah, akhirnya mengoyakkan pakaiannya, bingung. Nah, singkat cerita hal ini menjadi heboh, gempar gitu kan. Ada yang di sini pernah sekolah di mana? Sekolahnya gempar? Oh enggak ya. Oke. Bisa gempar, ada yang berkelahi misalnya kan, kadang gempar gitu ya. Dan di istana ini gempar. Akhirnya kedengarannya sampai kepada abdi Allah itu yang bernama ya Nabi Elisa. Jadi akhirnya Nabi Elisa menyuruh utusannya. Nah, utusan Nabi Elisa menghadap raja. Raja, ini biarlah saya mendapat pesan dari tuanku Elisa supaya Naaman pergi saja ke Nabi Elisa supaya disembuhkan di sana, supaya dunia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Oke, akhirnya raja mengizinkan. Ya udah, sana. Akhirnya Naaman pergi kepada abdi Allah yang bernama Elisa. Ya, iring-iringan, ya kan? Tuk 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 tuk, rombongan besar. Naaman menuju ke rumah Nabi Elisa. Oke, sampai sana apakah disambut baik adik-adik sama Nabi Elisa? Oh ya, di sana belum disambut ya. Jadi tiba-tiba sampai di tengah jalan sebelum sampai rumah Nabi Elisa ada utusannya Nabi Elisa. Tuan Naaman, ini saya disuruh oleh Nabi Elisa gitu. Katanya Tuhan suruh mandi dulu di Sungai Yordan 7 kali ya, 7 kali. Itu pesannya dari Nabi Elisa. Habis itu pelayannya pergi lagi, balik ke rumah. Akhirnya Naaman bingung. Loh, saya bukannya disambut malah disuruh mandi di kali gitu ya. Bener kagak ini? Kata orang Betawi kan gitu tuh. Jangan-jangan cuma ngerjain doang ini. Saya mandi malah bukan kustanya nambah bagus, malah nambah gitu kan. Ah, bukankah sungai yang di Damsik itu lebih bagus daripada sungai di Israel ini? Ngapain saya harus mandi di sini? Akhirnya Naaman putar balik nih. Kendaraannya itu, keretanya diputar balik. Haya gitu ya. Yang tadi yang sana sini kagak jadi males gitu kan. Akhirnya pelayannya bilang ke Naaman, Tuan, bukankah kalau disuruh yang sukar sama Nabi Elisa juga mau? Yang penting Tuhan sembuh. Oh iya, yang penting saya sembuh. Iya, kenapa disuruh mandi di kali aja? Tuhan gak mau di Sungai Yordan. Setelah pikir-pikir, oh ya juga ya,
Ya udah, balik lagi aja yuk. Oh, balik semua, balik. Akhirnya mereka balik, ya kan, menuju sungai Yordan. Nah, sampai di sungai Yordan, akhirnya si Naaman mandi di sana 7 kali. Maksudnya masuk ke air itu 7 kali. 1 gitu ya, 2 gitu, 3, masih ada kustanya. 4 gitu ya. Terus, ya udah deh, terusin apa enggak ya? Sampai 6 kali kok masih banyak aja nih kustanya. 7. Sembuh adik-adik. Sembuh, nggak ada kustanya Naaman. Puji Tuhan. Akhirnya Naaman bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih gitu kan. Luar biasa pertolonganmu gitu kan. Akhirnya dia girang banget. Yes. Saya sudah tidak dicibir lagi. Saya sudah bisa dideketin orang lagi, bisa deketin orang lagi gitu. Gak dibilang najis lagi. Oke. Akhirnya Naaman senang banget gitu. Ceritanya Naaman bersuka cita, bersyukur, nanti saya akan beribadah ke Israel deh. Saya tidak saya akan beribadahnya ke Israel, karena di Israel ada Allah. Allahnya Nabi Elisa, Tuhan semesta alam gitu. Oke, itu cerita Alkitabnya begitu. Mungkin bisa kita ambil sebuah pelajaran dari sana. Oke, apa saja pelajarannya? Oke, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari sana? Oke, yang pertama adalah ketaatan kepada Tuhan. Oke, coba kalian berdiri dulu, peregangan dulu deh. Mungkin ceritanya agak lama. Ya, supaya badannya agak enak dikit ya, pegangan. Udah, duduk lagi. Jadi ketaatan pada Tuhan. Jadi gimana kalau tadi apa yang disuruhkan Nabi Elisa Naaman nggak melakukan? Jadi disuruh mandi di sungai Yordan, dia nggak mau gitu kan. Apa akibatnya? Maka penyakitnya tidak sembuh. Iya, dengan dia mengikuti saran dari Nabi Elisa, maksudnya perintah dari Tuhan melalui Nabi Elisa, dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu kadang sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bagaimana kita harus melakukan perintah Tuhan walaupun menurut pikiran kita tidak masuk akal. Harus begini, harus baik sama orang, harus menghormati orang tua. Nah, itu perintah Tuhan. Nggak boleh mencontek ketika ujian. Nah, itu perintah Tuhan. Ya, harus mengasihi teman gitu kan, minjemin bolpen kalau dia nggak bawa gitu, mengasihi mereka, itu perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan yang utama itu apa? Kasih, ya gitu ya. Jadi bagaimana kita belajar dari Naaman? Nah, yang kedua adalah bagaimana kita juga mentaati orang-orang yang perantara Tuhan kita bisa ada di sini gitu ya, maksudnya orang tua kita. Gimana kalau si Naaman nggak ngikutin perintahnya Nabi Elisa? Tentu dia nggak sembuh, masih ya najis lo gitu kan. Kasihan banget si Naaman gitu kan. Walaupun dia sudah punya banyak uang, banyak emas, tetapi kalau penyakit kusta gimana? Mau dikasih banyak duit ya, uangnya banyak, kaya, tetapi penyakitan, ada yang mau nggak? Ya, nggak ada yang mau ya. Jadi bagaimana Naaman mengikuti perintah Nabi Elisa, demikian pula adik-adik mengikuti perintah dari siapa? Orang tua, perwakilan Tuhan di sini, gitu kan? Mungkin orang tua nyuruh, misalnya adik lagi batuk-batuk, kamu jangan minum es ya, gitu ya. Ikutin, gitu, jangan batuk-batuk. Ada es ya, boleh dah, gitu kan? Ada es krim, enak itu Magnum. Itu nggak boleh gitu, nanti ya batuk-batuk terus gitu. Nah, itu mengikuti perintah orang tua ya. Misalnya kalau sepedaan jangan jauh-jauh, di sini aja di kompleks, di depan gang aja. Kalian ada yang jauh banget sampai ke jalan raya sana. Nah, itu namanya melanggar perintah orang tua, nggak boleh ya. Itu pelajaran dari Alkitab hari ini. Artinya orang tua itu memberikan sesuatu yang baik. Dia sudah pernah mengalami lebih dulu hal itu.
dia sudah pernah kecil. Seperti Pak Hadi dulu pernah. Pada waktu Pak Hadi kecil ya kan, tahun 90-an kayaknya ya. Jadi Pak Hadi kelas 3 SD. Nah itu ada teman Pak Hadi, ada 2 orang. Namanya siapa ya namanya? Pariah. Ya, satu lagi namanya Bejo. Nah, jadi kita itu main di belakang rumah. Nah, udah dibilangin sama orang tua, kamu jangan main di deket situ comberan, karena comberannya itu kan ditutup pakai apa ya, kayak pakai terpal gitu, kita nggak tahu gitu kan. Jangan main di situ gitu. Akhirnya kita main-main di situ. Teman Pak Hadi namanya Pariah dan Bejo main-main di situ, terus ada capung di atas comberan tadi yang terpal, terus dia nginjek terpal tadi, blung, jatuh ke dalam comberan. Gimana ceritanya? Teriak-teriak, cuman kan nggak bisa, udah tenggelam. Akhirnya ditolongin oleh orang tua. Padi segera lapor ke orang tua, itu jatuh ke dalam comberan. Akhirnya ditolongin itu sama orang tua. Untung masih selamat ya. Jadi begitu pentingnya adik-adik mengikuti orang tua. Udah, orang tua cerewet nggak apa-apa, orang tua ini nggak apa-apa, ikutin aja dulu ya, supaya adik-adik diberkati Tuhan. Adik-adik bisa ngomong dengan baik-baik gitu ya, ketika ada hal yang ingin adik-adik sampaikan gitu ya. Itu pelajarannya. Semoga adik-adik bisa menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan dan berprestasi. Hidupnya kalian akan bahagia ya gitu. Oke, itu aja pelajaran Alkitab hari ini, cerita Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hidup kita berubah, yang tadinya bandel jadi nurut gitu. Yang tadinya rewel, nangis terus, itu jadi nggak lagi gitu ya. Jadi enak nih gitu kan, ngobrol sama orang tua. Iya mama, ya papa, dia akan ikutin gitu ya. Oke, itu aja pelajaran cerita Alkitab hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14a. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 14a. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Oke, kita tutup firman ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah ditabur. Biarlah seperti benih yang ditabur ke dalam tanah yang subur, sehingga bisa berbuah 5 kali lipat, 10 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga anak-anakmu ini bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupannya sehari-hari, taat kepada orang tua, serta berprestasi di dalam sekolahnya Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai mereka satu persatu. Engkau menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu ini satu persatu, karena Engkau Allah yang ajaib dan mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup cerita Alkitab anak hari ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Ya, adik-adik selamat berjuang. Kita hari ini yang kita pelajari dari cerita Alkitab anak hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus menjadi anak-anak yang turut atau penurut
Kepada siapa? Kepada orang tua ya tentunya. Nah, walaupun mungkin yang diinginkan oleh orang tua kita tidak sesuai yang dengan kita inginkan, namun apa yang dinasihatkan kepada kita dari orang tua pasti demi kebaikan adik-adik semuanya. Selamat berjuang dan sampai jumpa di cerita Alkitab anak berikutnya. Selamat juga ya buat adik-adik yang sudah naik kelas. Oke, sampai jumpa. God bless you.